proposal dan pelaporan penelitian D4 Manajemen Informatika kelompok 1. Nama kelompok: Ageng Kurniawan, Muhammad Adil Vinko Audrey, Farah Adila Hasan, Nur Puspita Amalia, Anissa Nabila Rafiah, Feriansa Septian. Proposal penelitian, pengertian, fungsi proposal penelitian, jenis proposal penelitian, struktur proposal penelitian. Proposal penelitian, pengertian. Dalam KBBI, kata proposal menunjukkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, sedangkan definisi dari proposal penelitian ini adalah sendiri jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat menyusulkan sebuah pencapaian penelitian baik dalam bidang sains maupun akademik. Fungsi proposal penelitian berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi peneliti mengenai apa yang harus dilakukan di lapangan, data apa saja yang harus dikumpulkan, bagaimana cara menganalisis data, dan menentukan hasil apa yang harus dicapai. Jenis proposal penelitian. Yang pertama adalah proposal penelitian kajian. Proposal yang mengkaji atau menelaah pustaka, beberapa buku, artikel ilmiah sebagai langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa dilakukan praktikum. Dan yang kedua adalah proposal penelitian pengembangan. Proposal yang dibuat untuk kegiatan menghasilkan satu rancangan yang bisa menyelesaikan permasalahan aktual. Dan yang ketiga adalah proposal penelitian kuantitatif. Proposal yang berfokus pada pemahaman humanistik perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Dan yang terakhir adalah proposal penelitian kualitatif. Proposal yang berfokus pada pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Struktur proposal penelitian. Yang pertama adalah bagian awal. Ada judul penelitian, pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran, tinjau pustaka, hipotesis penelitian, rangka berpikir, asumsi teori yang digunakan. Bagian isi, pendekatan penelitian, variabel dan indikator, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, subjek penelitian, instrumen dan tahapan penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, rencana publikasi hasil penelitian. Bagian akhir, kesimpulan dan saran. Laporan penelitian, pengertian. Laporan penelitian merupakan dokumen tertulis yang mengkomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah, harus disebut secara sistematis dan logis, sehingga membaca mudah memahami hasilnya. Titik tolak penyesuaian laporan penelitian adalah rancangan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Untuk itu, rancangan penelitian sangat penting. Fungsi laporan penelitian. Yang pertama adalah mempublikasikan pengetahuan dan temuan penelitian. Yang kedua adalah mempopulerkan kontribusi baru dalam sebuah disiplin ilmu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan pemahaman masyarakat terhadap suatu gejala sosial yang diteliti. Dan yang terakhir adalah memenuhi kewajiban atau tugas, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Tahapan penulisan, pre-writing, tahapan persiapan untuk menulis, membuat daftar literatur, daftar ide atau pemikiran, pengelola komentar-komentar untuk analisis data. Composing. Yang pertama adalah tahap penulisan gagasan atau pemikiran atau ide-ide sebagai draft pertama
yang ditulis secara bebas. Dan yang kedua adalah mencantumkan keputusan dan catatan membuat kesimpulan. Dan yang ketiga adalah rewriting. Yang pertama adalah tahapan mengevaluasi dan menyempurnakan laporan. Yang kedua adalah memperbaiki urutan langkah-langkah logika, berpikir, mengoreksi typo, tata bahasa, ejaan, dan seterusnya, dan memeriksa kutipan-kutipan. Dan yang terakhir adalah garis besar sistematika laporan penelitian. Yang pertama adalah halaman judul. Judul merupakan informasi awal yang memberikan orientasi kepada topik penelitian. Dan yang kedua adalah latar belakang, menjelaskan kesenjangan apa yang terjadi dasar untuk mengajukan masalah penelitian guna teori, fakta di lapangan, data sekunder, riset sebelumnya. Yang ketiga adalah rumusan masalah, biasanya berbentuk sebagai sebuah atau beberapa kalimat pernyataan. Dan yang keempat adalah tujuan dan manfaat. Penjabaran dari rumusan masalah berisi rincian kegiatan inquiry yang akan dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang diusulkan. Dan yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis merupakan proposisi yang bersifat prediktif dan akan diuji melalui penelitian yang diusulkan. Dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Daftar pusaka adalah daftar semua sumber pustaka yang digunakan di dalam penulis proposal penelitian. Di bagian isi ini merupakan penjabaran poin inti dari sebuah metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian. Laporan penelitian, daftar literatur. Melalui literatur, seseorang atau peneliti bisa memperoleh informasi serta data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian dijadikan sebagai rujuk untuk membuat karya tulis ilmiah. Halaman pengesahan, lembar berisi pernyataan atau persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya laporan yang dibuat oleh penulis. Abstrak, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Bab 1. Pendahuluan. Bagian pertama dari sebuah laporan penelitian adalah pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar isi laporan. Pendahuluan kemudian berbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A dan seterusnya, B dan seterusnya. Tinjauan pustaka. Pada bagian ini berisi berbagai kajian teori maupun kerangka teori, serta prinsip teoritis yang dapat mempengaruhi pembahasan masyarakat dalam laporan penelitian. Berbagai prinsip teori ini berguna dalam memberikan gambaran serta arah kerja penelitian. Metode penelitian. Metode ini adalah bagian yang berisi dari metode atau teknik penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan penelitian. Metode merupakan cara, strategi, atau langkah yang dilakukan secara sistematis pada sebuah penelitian. Hasil penelitian. Pada bagian ini berisi pembahasan masalah yang dikaitkan menggunakan berbagai teori yang tepat. Yang kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Daftar pusaka. Daftar bagian pustaka berisi daftar rujukan yang digunakan oleh peneliti. Lampiran. Bagaimana lampiran berisi mengenai berbagai keterangan data yang dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan. Keterangan data ini dilampirkan, salah satu fungsinya adalah untuk membuktikan kebenaran dari laporan yang dibuat. Terima kasih.